Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh menjaga memelihara hati dan pikiran kami untuk kami terus terarah dan fokus hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-40. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan ini biasanya kita punya standar ya. Standar yang bisa kita contoh, standar yang kita bisa teladani, standar yang kita bisa tiru begitu ya. Kenapa? Karena sadar tidak sadar setiap kita itu memiliki idola tertentu ya terhadap orang ya, terhadap sesuatu yang menurut kita ini sesuatu yang berbeda. Sehingga terkadang begitu ya, demi bisa mewujudkan diri mereka menjadi seperti yang mereka harapkan, mereka bisa mengikuti cara gayanya, cara bicaranya dan lain sebagainya. Hal demikian sah-sah saja jika kita bisa memahami, melihat dengan baik. Artinya meneladani sesuatu yang baik itu sangat baik ya. Tentunya pilihan-pilihan kita harus juga yang terbaik. Bukan hanya nampak di luar, tetapi juga nampak di dalam hatinya. Karena apa yang di luar berasal dari dalam. Nah, artinya ketika kita mencontoh ya, kita juga harus melihat sampai titik yang terdalam. Begitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita tertipu dengan tampilan luarnya ya. Seperti nasihat Tuhan Yesus supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Kadang-kadang kenapa ya hal ini kok perlu kita perhatikan begitu. Nah, Saudara, saya percaya tidak kebetulan ketika Tuhan memberi peringatan ini. Saya berpikir pasti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Kenapa? Para murid ya pada saat itu disampaikan hati-hati dengan ahli Taurat. Diberikan keterangan di sana bagaimana kehidupan ahli Taurat itu. Ya, bagaimana seorang ahli Taurat dikatakan suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Ini berbicara tentang apa? Pengakuan, kebutuhan untuk diakui. Ya, siapa yang tidak mau diakui? Siapa yang tidak mau kalau kita itu mendapatkan pujian? Saya percaya setiap kita membutuhkan itu. Kita butuh diakui, kita butuh dihormati, kita butuh mendapatkan posisi tertentu terkadang dengan kita melakukan hal-hal, apakah itu pelayanan, apakah itu sesuatu yang kita kerjakan. Terkadang kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan penerimaan bisa membuat kita menjadi sombong. Bisa menjadi kita lupa siapa diri kita. Kita sekarang seringkali lupa bahwa kita sebenarnya adalah pemain figuran. Kita bukanlah pemain utama di dalam kehidupan ini. Jadi peran yang kita mainkan, kita hanya pemain figuran, bukan yang utama. Tapi kita seringkali merasa diri kita lah pemain utama. Sehingga terkadang kita lupa, kita hanya menampilkan penampilan yang secara fisik saja. Kita lupa bahwa bukan hanya itu saja. Ahli-ahli Taurat sangat pandai ya. Mereka bisa berjalan-jalan pakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar ya.
Misalnya begitu ya, jam-jam 9 pagi itu jam-jam doanya mereka. Nanti jam 12 itu doa-doanya mereka. Itu mereka sengaja ya keluar di jalan. Sehingga pada jam itu misalnya loncengnya sudah berbunyi, mereka berdoa nanti itu di pinggir jalan begitu ya. Supaya apa? Supaya dilihat. Doanya mungkin niatnya awalnya bagus begitu ya, namanya orang berdoa kan bagus. Tetapi ketika di jam-jam tertentu sengaja mereka keluar hanya untuk mencari penghormatan, ini menjadi masalah. Tuhan Yesus mau menginginkan bukan hanya tampak dari luar, hatinya juga benar gitu loh. Jadi perubahan hati itu yang jauh lebih penting daripada aktivitas rohaninya. Banyak orang hari ini ya banyak melakukan aktivitas rohani, tetapi tidak mengalami perubahan hati. Karena fokusnya bukan ya mencari perkenanan Tuhan, tetapi mencari kemuliaan di dalam dirinya. Ya, butuh pengakuan, kalau tidak diakui merasa marah, kalau tidak diapresiasi merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah tantangan dalam kita melayani. Labelnya saja sudah melayani. Orang mau terima kasih sama kita, orang mau ucap baik tentang kita, itu bukan menjadi prioritas. Kenapa? Labelnya udah jelas, melayani. Kita bukan seorang yang mencari popularitas atau pengakuan di dalam kita melayani. Ya, hati sebagai seorang hamba yang menghamba ini penting sekali di dalam kita melayani supaya tetap terjaga hati kita. Ya, bagi kita Bapak Ibu Saudara ya, dalam pelayanan kadang kebutuhan akan diakui ya, pujian, kata-kata ucapan, waduh bagus sekali pelayananmu, hati-hati sekali. Karena itu bisa menjatuhkan kita. Itu kebutuhan kita, betul. Tapi kita harus ingat, aku adalah seorang hamba yang hanya melayani, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus jaga hati kita sehingga kita boleh tetap nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, ini pelajarannya. Mereka juga suka duduk-duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Sekali lagi mereka memiliki kebutuhan akan penerimaan, pengakuan yang luar biasa, sehingga posisi-posisi ini menjadi sebuah godaan untuk ahli Taurat ini boleh mendapatkan posisinya. Hati-hati ketika kita juga merasa harus demikian. Orang harus hormati saya, orang harus akui begitu ya. Kadang kita para hamba Tuhan juga tergoda Bapak Ibu Saudara ya, untuk diakui ya. Kalau duduk dikasih tempat yang terdepan ya, tempat yang terbaik, tempat yang termewah ya. Kadang tidak jarang juga hamba Tuhan yang membicarakan tentang fasilitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hal ini seringkali bisa menjadi tantangan, ya, godaan. Ya, hati-hati, kita ini melayani, ya. Bukan bos yang memang membutuhkan itu semua. Kita adalah melayani, label kita sudah jelas. Melayani, diakui syukur, nggak diakui ya memang sudah tugas kita untuk kita boleh mengerjakannya. Yang lebih parah lagi ahli Taurat ini ya, menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka bisa munafik begitu ya, bisa dikatakan. Karena apa? Satu sisi mereka doa begitu ya, mereka melayani, tapi di sisi yang lain mereka juga menggerus orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak berdaya, memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain untuk kepentingannya secara pribadi. Dalam kehidupan kita hal-hal demikian sangat mungkin terjadi. Kita memanfaatkan orang-orang yang berbelas kasih kepada kita, orang-orang yang peduli dan memperhatikan kita, dan kita memanfaatkan akan kebaikan mereka itu semua. Ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita belajar untuk kita waspada tentang ahli-ahli Taurat. Pertama, ketika kita menjadi ahli-ahli Taurat, orang yang ngerti firman Tuhan, orang yang paham akan pelayanan, orang yang ngerti tentang gereja, hati-hati jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan rohani. Ingat, saat iblis tidak bisa menjatuhkan kita dalam dosa, dia akan membuat kita menjadi orang yang sombong rohani. Kita butuh pengakuan, kita butuh penerimaan, kita butuh pujian dari orang lain. Hati-hati sekali, karena kita ini adalah seorang hamba. Tuhan kita puji, terima kasih. Kalaupun tidak dipuji, tidak diapresiasi, itu sudah menjadi bagian kita untuk kita boleh mengerjakannya. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat, mari kita lebih waspada dengan yang demikian. Jangan kita tertipu karena dia pandai ya, percakapan rohaninya baik ya,
tetapi tidak nyata di dalam kehidupannya. Antara hati ya, dan mulut, perbuatannya tidak sesuai. Kita juga perlu waspada. Jangan sampai kita terjerat dan kagum dengan hal-hal yang demikian sehingga membuat kita lupa akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hati-hati. Orang-orang Farisi, mereka lebih mengutamakan penampilan lahiriah, fisiknya, tetapi hatinya sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini tentang waspada terhadap ahli-ahli Taurat boleh menjadi bagian kita. Siapapun kita hari ini. Apakah kita orang yang ahli dalam Taurat, mengerti kebenaran? Jangan menjadi orang yang sombong. Belajar tetap rendah hati dan melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Hidupi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi kita yang melihat, mari kita belajar ya, lebih peka lagi, lebih teliti lagi, dan lebih waspada. Jangan sampai kita jatuh dalam keberdayaan yang kita sendiri tidak tahu menanganinya. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, untuk kami juga boleh introspeksi di dalam diri kami. Jika kami melayani, jika kami beribadah, jika kami melakukan aktivitas rohani, pekerjaan kami, apa yang menjadi motivasi kami? Jika itu karena untuk pengakuan, pujian, penerimaan, penghargaan, Tuhan tolong jaga hati kami, biarlah kami Tuhan murnikan kembali, sehingga apapun yang kami lakukan, kami ingat kami adalah seorang hamba, kami hanyalah pemain figuran, dan Engkaulah pemeran utamanya. Dan biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Yang juga berdoa, menyerahkan kehidupan kami, tolong kami juga boleh meneladani, mencontoh sesuatu yang baik, dan kami tidak terjebak dalam aturan, dalam kekaguman, di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati para pengajar, para pemberita firman, para hamba Tuhan, para aktivis, para pelayan yang melayani. Jaga hati kami, murnikan motivasi kami, sehingga setiap kami bisa dan boleh melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini kami doa kami, ini kerinduan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong menguatkan iman kita dalam kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.